Terima kasih Anda masih bersama kami di Health on Top. Oke. Nah, kalau misalnya tadi sempat kita bahas juga kalau misalnya kita sudah gimana sebagai anak kalau udah terjebak dalam orang tua yang toksik. Nah, tapi kita sebagai anak juga sebenarnya nggak mau gitu kan ke depannya orang tua kita jadi toksik atau melakukan hal-hal yang buruk lah gitu. Gimana sih cara untuk mengkomunikasikan atau menyadarkan mereka lah gitu untuk bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu. Sebagai anak nih ya, anak sama orang tua kan agak sulit nih untuk menemukan jalan tengahnya gitu. Oke, kalau itu sebenarnya sulit banget ya, benar. Emang itu benar-benar sulit, apalagi orang tua yang toksik itu biasanya pada defensif dan denial. Kalau misalnya dibilangin pasti kayak ini kan demi kebaikan, kayak misalnya controlling, yang benar-benar mengkontrol anaknya tuh dia pasti bilang kalau ini demi kebaikan sama masa depannya anak ini gitu, misalnya kamu gitu pasti bilang kayak gitu kan. Jadi kalau ngasih taunya itu kayak mungkin ya kalau case-nya belum parah, belum sampai sexual abuse, itu kan yang paling parah tuh abusive, yang kekerasan seksual ya. Mungkin kalau masih di tahap dia controlling gitu, atau misalkan yang tadi orang tuanya kurang bertanggung jawab dan lain-lain, mungkin bisa nih dikasih penjelasan secara baik-baik gitu kan. Dan berdiri atas argumen gitu. Kenapa sih misalnya milih jurusan aja deh gitu, contoh paling sederhana gitu kan. Misalkan aku kepinginnya jurusannya nih di psikolog, tapi orang tua aku mau ke kedokteran. Terus jelasin kenapa sih maunya di psikolog gitu. Terus buktiin kalau misalkan pilihan aku tuh emang terbaik misalnya gitu, emang ini nih yang aku suka gitu. Tapi dilihat juga nih mood orang tuanya juga, apakah lagi temper atau lagi banyak masalah. Jadi nyari-nyari waktu di mana bisa discuss gitu. Tapi kalau udah nggak bisa nih kayak gitu, sebenarnya kayak gitu sih, kayak pinter-pinter kita aja gitu. Soalnya kalau misalnya mau ngasih tahu bener-bener orang tua ini toksik gitu, kayaknya sulit banget. Jadi bener-bener nggak bisa sih, bener-bener kayak nggak bisa. Jadi kayak mungkin cari momen kalau misalnya ngasih tahu toksik gitu. Dan itu kayak kemungkinannya kecil gitu, karena tadi aku bilang karena denial sama defensif gitu. Jadi kayak kemungkinan itu kecil banget kasih tahu. Tapi kalau apapun yang kita inginkan gitu ya, dan dilarang sama orang tua toksik masih bisa, tapi lihat momen-momennya. Kalau case-nya masih orang tuanya belum sampai sexual abusive gitu. Bahkan juga di agama itu kan juga sering ya untuk kita diajarkan untuk berbakti sama orang tua gitu. Surga di telapak kaki ibu, dan kita sedekah juga kalau bisa langsung ke orang tua itu lebih balasnya tuh berkali-kali lipat gitu. Tapi bagaimana nih kalau misalnya keadaannya ya orang tuanya toksik gitu, mau jalan komunikasi nggak ketemu, mau kita kasih tahu nggak ketemu, ngelawan dosa. Nah gimana nih, maksudnya apa yang kira-kira harus dilakukan sama si anak gitu, karena kan pasti udah terkungkung dong si anak itu. Nah, itu sebenarnya iya kan di itu juga kalau misalnya orang tuanya nggak benar, sebenarnya kan bahkan kalau orang tuanya nggak cuma Islam ya, semua agama pasti kalau orang tuanya beda agama tetap harus hormati orang tua, karena kita nggak bisa memilih nih kita mau dilahirin jadi orang tua yang mana lah, pokoknya kita dari orang tua yang mana. Tapi kita juga nggak boleh nyiksa diri kita gitu dengan perlakukan orang tua kita gitu. Jadi kayak lebih memberi batasan sih kepada orang tua. Jadi caranya halus gitu loh. Jadi nggak semata-mata langsung berantem benar-benar gondok-gondokan gitu. Tapi lebih ke membatasi. Contohnya itu kayak dia tetap misalnya kalau orang tuanya itu kasar gitu. Ya udah kayak udah tahu kan apa aja yang membuat orang tuanya itu marah gitu, jangan sampai dan lebih baik kalau udah makin parah nih dan kita udah besar, kita udah bisa mandiri, kita misahin sendiri gitu, misalnya bilang aja mau kos di luar biar mandiri, atau misalkan mungkin tinggal sama nenek, mungkin masih ada yang lebih nyaman, yang lebih bisa kita berekspresi gitu, mungkin sama nenek, atau misalkan ya tadi kayak nyari kos, jadi kayak membatasi interaksi gitu, tapi nggak secara frontal ya, kayak misalnya langsung marahan, enggak, jadi kayak perlahan gitu. Jadi ya udah sih kayak gitu, jadi kayak tetap menghormati dia sebagai orang tua tapi membatasi interaksinya dalam beberapa case gitu. Oke, nah memang setiap toxic parents itu kan tadi terbagi dalam 6 ciri, dan yang level yang paling berat itu adalah sex abuse ya gitu. Tapi kan setiap kita nggak bisa melihat gitu, oh ini yang paling parah seks gitu kan.
kalau misalnya dengan verbal menurut si anak ini pun juga udah termasuk berat gitu loh, dan masih bener-bener susah sebagai orang tua, tetap sebagai anak tetap kita nggak bisa untuk kasih tahu orang tua, nanti kesannya malah kita menggurui dan lain-lain gitu ya. Kita dari anaknya deh, apa yang kira-kira anaknya ini harus dilakukan selain mungkin memisahkan diri dan lain-lain, atau membangun komunikasinya dulu deh gitu. Walaupun melihat kondisi si orang tuanya ini moodnya seperti apa, ya kita nggak bisa gitu, maksudnya untuk ngobrol secara ngobrol secara enaknya. Nah, kira-kira apa sih yang mesti dilakukan sama si anak gitu? Mungkin gimana deh kita mungkin ikhlasinnya, cara nerimanya itu seperti apa? Oke, kalau nerimanya itu lebih ke arah bisa kita prihatin dengan kondisinya. Kayak misalkan kenapa sih dia kayak gitu, karena pasti dia diperlakukan jelek sama orang tuanya gitu. Jadi kita prihatin. Itu sebenarnya nggak mau punya sifat gitu, nggak mau kayak misalkan dia nggak mau jadi orang yang tukang mukul. Tapi karena orang tuanya yang ngajarin itu, terbentuklah dia yang tukang mukul, atau enggak orang tuanya si A atau orang tuanya B yang suka mukul gitu. Jadi kayak lebih memprihatinkan, oh iya, dia kan sebenarnya nggak mau punya sifat kayak gitu, kayak lebih kasihan gitu. Jadi kita lebih mentoleransi dia, tapi bukan berarti kita mengiyakan cara dia mendidik gitu sih, lebih ke arah situ. Ada yang juga mungkin orang tua yang mungkin tidak merasa salah atas apa yang mungkin dia perbuat. Ya tadi balik lagi, basicnya adalah untuk anak, untuk yang terbaik kayak gitu. Bisa nggak sih untuk mungkin dari si orang tuanya itu menyadari bahwa oke, apa yang saya lakukan itu salah gitu. Terus sering kali ya mungkin orang tua kan gengsinya lumayan besar juga ya. Kayak udah tahu salah tapi kayak nggak mau ngakuin salah gitu. Itu kira-kira gimana, Kak? Apakah bisa si orang tuanya sendiri nih, oke lah saya salah gitu, bisa lah untuk berubah? Banyak nggak kasusnya yang akhirnya keluarga jadi kembali harmonis, nggak toksik gitu? Oh gitu. Itu sebenarnya kalau pernah nonton yang Nantikan Cerita Kita ya, yang salah, itu kan sebenarnya ya salah satunya adalah orang tuanya tuh over, ya kan, over banget kan, over protect gitulah, dan kontrol banget sama anak bungsu ya sebenarnya, dan dia banding-bandingin anak kedua sama pertama dan bungsunya gitu kan, nggak salah, jadi kayak perilakunya nggak adil. Nah, kenapa sih dia bisa berubah? Sebenarnya kita bisa bahas nih dari sini, kenapa orang tuanya bisa berubah. Itu karena ada momen, jadi semua itu bisa berubah ketika ada momen yang dia tuh tertampar banget nih orang tuanya, sehingga dia bisa ngerubah sifatnya gitu. Dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah gitu. Jadi harus ada momen di dalam hidupnya di mana dia menyadari, atau orang tua itu menyadari bahwa yang dia lakukan ke anaknya itu salah gitu sih. Jadi lebih ke momen gitu, dan akhirnya dengan momen tersebut kan orang tua itu akan punya motivasi untuk berubah gitu kan, dan lebih baik gitu. Perlakuannya tuh bisa menjerumuskan malah gitu kan. Sesimpel ya tadi, contoh paling sederhananya pengen masuk jurusan A, anaknya pengen jurusan A, tapi pengen jurusan orang tua pengen jurusan apa dan nggak ketemu, udah dikomunikasikan juga nggak ketemu gitu. Bagaimana kalau misalnya kita bicara soal KDRT gitu ya, main tangan itu kan, bahkan sebenarnya seringan-ringan main tangan itu tuh sebenarnya akan sangat berpengaruh sih ke psikis anak kayak gitu ya. Apakah kalau misalnya sudah terdampak nih, dia masih udah terkungkung dalam keluarga yang toksik, ada nggak sih mungkin terapi-terapi yang diberlakukan kepada si anak yang korban KDRT? Ini berarti anaknya itu korban dari KDRT, dan terapi-terapi apa gitu ya? Iya. Nah, oke, ini aku jawab karena aku itu bukan psikologis klinis, jadi aku nggak bisa nih kayak ngejelasin terapi-terapi apa aja yang cocok untuk penyandang KDRT gitu. Karena itu tuh kalau misalnya mau masalah terapi atau ya pokoknya psikologis terapi ya, psikoterapi bilangnya itu ranahnya psikolog klinis, dan sedangkan aku tuh cuma memediasi. Misalnya ada masalah nih, si anaknya nih ada masalah sama orang tuanya gitu. Aku memediasi antara anak dan orang tua, dan memberi solusi lah, bukan menasihati, itu lebih kayak gimana ya. Nah, jadi memberi solusi antara anaknya harus gimana, orang tuanya harus gimana gitu. Tapi kalau untuk treatment atau terapi itu lebih dibahas sih di klinis gitu. Jadi terapinya lebih profesional. Oke. Dan setelah ini kita akan bermain sedikit
mengenai mitos atau fakta. Jadi aku akan ngasih statement nih menurut Hani ini mitos atau fakta, tapi kita break dulu. Sesaat lagi Smart Fresh, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.